Kalau kalian anggap ini adalah kabinet biasa, kalian salah. Ini salah satu fitur tersembunyi di rumah compact. Nah, rumah compact harus smart dong. Nah, salah satunya adalah penggunaan seperti ini. Set. Bisa dilakukan seorang diri dan jadi apa? Prok prok prok. Jadi meja makan, siap makan untuk 6 orang. Mantap. Nah, ini adalah satu rumah yang akan kita bahas dari developer ternama yang sudah lama sekali, bahkan ada tahap 1, tahap 2, dan ini lagi tahap terbaru. Dan bukan cuma di Surabaya, ada di Sidoarjo, dan juga sampai keluar pulau ini proyeknya. Rumah ini harganya di 1 M-an dan 1 M-nya itu kecil. Kita bahas detailnya. Ini dia rumahnya. Nah, ini adalah bagian tampak depan dari rumah ini. Jadi sekilas, rumah ini kelihatan banget kalau minimalis modern dan kelihatan mewah. Karena bangunan itu kelihatan tinggi. Nah, untuk bagian atapnya, dia tuh modelnya pakai atap sandar, jadi buangan itu ke arah belakang, dan yang pastinya lebih hemat, terus kelihatan lebih tinggi dari bagian depan. Nah, untuk bagian depan dia ada 2 warna ya, jadi ada abu-abu, ada putih. Tuh, dari bagian paling pinggir, jadi semacam ada pilar 2 warna abu-abu, seolah-olah pilar yang kokoh gitu ya. Tarik lagi ada garis tali-tali air, dan di tengahnya ini ada warna abu-abu lagi yang nyambung ke arah jendela. Jadi seolah-olah hitamnya itu dari atas ke bawah. Kok hitam? Abu-abunya sampai ke bawah. Itu ternyata di bawah itu adalah jendela. Nah, geser ke sebelah sini, ke pinggirnya lagi. Ini ada permainan maju mundurnya. Jadi tetap ada estetiknya ya. Dan berfungsi. Kenapa? Tuh, ada pintu di situ. Pencahayaan dapat, sirkulasi dapat, tapi privasi tetap dapat juga. Nah, itu ada pintu kelihatan kebuka dikit ya. Nah, di bagian atasnya jendela itu tadi, ada semacam kayak topi-topian. Nah, topi-topian itu fungsinya sebagai semacam untuk supaya air nggak tampias dari atas. Ada fungsi lain. Tuh, bisa buat naruh outdoornya AC. Nah, turun sedikit ke bagian bawah ini. Jadi ada semacam kelihatan ada tarikan garis ke sana tuh tali air. Itu memang kesannya dari sini adalah satu lantai atau tatakannya lantai. Nah, garis ke sana, tapi di bawahnya tuh ada semacam spotlight, bukan semacam ya, memang spotlight yang nyorot ke bagian atas karena di atasnya itu polos. Nah, ini enak nih. Polosan bisa buat logo partai kalian lagi musim kampanye. Oke, yuk turun ke bagian bawahnya lagi. Jadi di sini ada semacam kanopi dan kanopi ini dia tetap mendapat cahaya ke bawahnya itu banyak karena dia bahannya itu dari bahan yang transparan. Ditopang sama ini nih, besi-besi hollow, kelihatan ini kuat banget, bentuknya V. Jadi nggak terlalu makan tempat di daerah sini, tapi dia tetap menopang kuat untuk ujung dan ujungnya. Nah, geser ke sini lagi. Nah, di sini ada satu roster, maksud satu rangkaian roster. Ini ada apa di balik situ ya? Selain untuk estetika, ini ada fungsinya supaya ada udara ke bagian belakang. Jadi di sini ini adalah area taman sebetulnya. Ini sementara masih pakai rumput buatan, tapi nggak apa-apa. Nanti ke depannya bisa pakai tanaman dan rumput beneran. Nah, untuk roster-roster ini dia dikasih warna yang kontras. Jadi ini terang, yang ini abu-abu tadi. Mungkin supaya nggak terlalu kotor ya. Dan bagian sini terbuka. Kita lihat yuk ada apa di sini. Nah, ini ada satu pintu. Ini pintunya dia pakai besi wermes dan pakai hollow. Ya, supaya tetap ada sirkulasi udaranya ya. Karena di sini bukan area yang privasi banget. Ini sebetulnya adalah service area. Sudah disediakan beberapa instalasinya di sebelah sini, termasuk air dan juga listriknya. Dan atapnya ini memang terbuka. Kalau memang buat jemuran, ya tetap bisa kita pakai kanopi yang sliding ya, supaya lebih aman dari hujan-hujan. Jadi untuk pakaian bisa tetap kering, tapi juga ada sirkulasi udara, nggak pengap-pengap. Nah, untuk bagian sini, ini dindingnya dia pakai warna yang abu-abu tadi, lengkap dengan floor drain-nya juga. Jadi kalaupun nyuci-nyuci masih aman, dan cipratan-cipratan juga masih ada aman ya harusnya. Nah, untuk lantainya dia pakai keramik aja ya, keramik yang kotak-kotak dengan motif kasar, tapi dindingnya ya sementara dia nggak pakai keramik, nggak masalah sih, tinggal tambahin sendiri aja kalau mau lebih awet. Oke, kita bahas bagian depannya lagi. Nah, jadi dari area servis tadi, sekarang kita ke area carport. Nah, jadi carport ini termasuk carport lega ya untuk rumah ukuran lebar 5. Jadi ini carportnya lebarnya sekitar 3,5 meter dan panjang ke belakangnya 4 meteran, ya mungkin kalau sampai temboknya hampir 5 meter ya. Nah, dan posisinya dia agak turun sedikit di area sini. Ini karena untuk memfasilitasi supaya nggak terlalu nanjak ke area sananya. Jadi dia nyicil tuh, dari sini naik sedikit,
Dari sininya naik lagi dikit, dan ditopang oleh konblok atau paving block yang gede-gede. Ukurannya 50 kali 50 ya. Jadi lebih kuat untuk menahan atau menopang beban kendaraan. Nah, di daerah sini ini ada satu tandon air. Nah, di area sini nih ada satu bak kontrol dan juga sudah disiapkan untuk instalasi kalau mau pakai pompa air. Jadi di sini ada colokan listriknya, juga untuk perpipaannya sudah ready. Nah, untuk pintunya dia pakai yang pintu kayu, tapi ada semacam stripping pakai aluminium tapi yang benar-benar mengkilat ya. Dan nih bonus dapat smart door lock, mereknya Akom. Oke, kita coba lihat bagian dalamnya ya gimana. Kita intip yuk. Nah, sekarang saya sudah berada di bagian dalam rumahnya. Kesan pertamanya adalah ini rumah asri banget. Ruangannya terasa lega karena memang rumahnya ini open space ya. Di bagian dalamnya ini kurang lebih sekitar hampir 5 meter kali 4 meteran. Yuk kita bahas mulai dari area sini dulu nih. Nah, ini ada satu, nah bukan ini yang dibahas ya, tapi ini ada satu area terbuka. Ini peruntukannya harusnya untuk apa ini? Area entertain ya, ketutupan nama ini. Jadi ada colokan listrik dan juga untuk antena televisi sudah disiapkan di situ. Karena nanti duduknya kita tuh di sebelah situ. Asik sih harusnya. Ini untuk bahan mejanya. Nah, ini yang keren nih. Coba detailin sini ya. Ini sebenarnya dari HT atau homogeneous style, tapi dia tuh permainan untuk sudutnya keren banget sini. Seolah-olah ini seperti marmer, padahal ini HT yang motifnya marmer. Jadi sama untuk bagian dindingnya juga dan bagian ininya kurang lebih sama. Oke, ini nuansanya perkayuan ya. Jadi kerasa hangat dan naturalisnya dapat karena ada ornamen-ornamen bunga-bunga dan tanaman-tanaman. Ini ambalannya juga banyak ya. Dua doang sih, tapi panjang. Nih, ini bisa buat naruh mungkin perlengkapan makan atau perlengkapan masak juga bisa ya. Karena di sebelah sini ada dapur, tapi nanti bahas dapurnya. Kita bahas yang sini dulu. Nah, ada dapur, ada ruang tamu, tapi di manakah letaknya meja makan? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Di sini nih. Kalau kalian anggap ini adalah kabinet biasa, kalian salah. Ini salah satu fitur tersembunyi di rumah kompak. Nah, rumah kompak harus smart dong. Nah, salah satunya adalah penggunaan seperti ini. Set. Bisa dilakukan seorang diri dan jadi apa? Prok. Jadi meja makan, siap makan untuk 6 orang. Mantap. Geser dari area makan ke area dapur. Rumah kompak banget kan? Tinggal noleh gini aja langsung ketemu dapur. Nah, area dapurnya simple aja. Jadi untuk penyimpanan kulkas di sebelah sini, kemudian kita bisa cuci di sebelah sini, kemudian potong-potong di sebelah sini, dan langsung masak di sebelah sini. Ini konsep yang benar ya. Jadi udara pun bisa langsung keluar ke area bagian belakang rumah. Dan di sini ada sediakan satu space kecil. Ini bisa kita buat bikin jus atau mungkin naruh. Ini kalau dihilangin ya bisa naruh microwave atau air fryer dan sebagainya. Bisa di sini. Karena sudah ready, ada colokannya. Termasuk enak sih. Ini harus jangan gini ya. Taruh lagi ambalan-ambalan buat naruh perlengkapan masak. Tapi di bawah juga sudah disediakan. Ini ada 3 tempat penyimpanan. Nah, ini untuk gas, ini bisa ditaruh di bawah sini, bisa juga ditaruh di area luar. Tinggal dibolongin, lebih safety. Oke, kita geser ke situ dulu yuk. Dari dapur, geser dikit aja ke sini, kita langsung ke area ruang keluarga atau ruang tamu. Enak nih posisinya sambil nonton di sini. Tapi kita nggak bahas itu, kita bahas detailnya dulu. Nih, ada yang menarik di sini. Jadi ini rumah. Sebenarnya kalau dari depan kelihatannya modern, tapi di bagian sininya ada kesan klasik-klasiknya dikit karena ada permainan profil-profil. Ya, profilnya ini lebih ke kontemporer sih ya. Jadi untuk area sini, ini ada wall panelnya lucu-lucu ya. Ada yang kotak-kotak, ada yang bundar, ada yang garis-garis. Ini termasuk random tapi jadinya nyeni. Dan ini nih, ada lampu juga nih. Ini kalau balance bagus ya harusnya kanan-kiri. Tapi ini cukupan sih segini. Tambah estetiknya. Geser ke sebelah situ yuk. Nah, ini yang menarik di sini nih. Sementara memang ditaruh coffee table, walaupun sudah ada meja di situ, tapi bisa juga naruh sini buat tambahan ya. Nah, kalau yang hobinya
pernak-pernik atau koleksi-koleksi, ini nih surganya nih. Bisa sampai atas naruh semacam rak-rak untuk barang-barang hobi. Di sini nih bisa dimanfaatkan banget kalau saya ya. Di sebelah ini ada satu ruangan rahasia. Ada yang tahu apakah tembus ke tempat yang tadi service area? Kita buktikan. Nah, ternyata ini adalah area kamar mandi. Walaupun di bawah tidak ada kamar tidur, tapi di sini masih ada tempat untuk kita mau mandi. Dan juga ada kloset duduk pasti ya, untuk sekitar kita setor-setor di sini. Kemudian ada ambalan di sebelah sini buat naruh handuk karena kamar mandi ya. Dan di sini juga ada area untuk naruh perlengkapan mandi atau perlengkapan untuk kita setor. Nah, dari sini kita geser ke bagian yang menarik di belakang. Yuk, yuk ikut yuk. Nih, ini ada satu pintu sliding dan juga jendela yang besar, jadi pencahayaan dari luar. Ini masuk ke area dalam rumah, keren banget. Pakai Dexon dong. Termasuk merek oke ya ini ya. Oke, kita lihat ke bagian belakang. Ada taman, walaupun rumah cuma 5x10, tapi tetap dapat taman dan service area. Wah. Nah, ini dia tamannya. Jadi, ini taman memang semuanya artificial ya, bukan asli. Tapi kalau mau dibuat asli juga oke. Jadi ada seger-segernya, oksigennya nambah ke dalam rumah. Ada skylight. Tuh, ini beneran sih rumah sehat dan juga rumah dengan pencahayaan yang bener-bener mantap. Terus, service areanya di mana? Tuh di situ. Yuk kita ke sana. Nah, ini dia service areanya nih. Termasuk cukupan ya buat naruh mesin cuci dan juga pakaian yang sudah agak kering bisa digantung di sebelah sini nih. Kalau yang benar-benar basah bisa taruh di sebelah sini yang modelnya tarik seperti itu. Jadi ya termasuk cukupan lah untuk service area di sini. Kecuali buka laundry pasti nggak cukup dong. Yaudah lanjut yuk. Oke, sekarang kita naik ke lantai 2 ya. Kita bahas lantai 2. Nah, tapi sebelum masuk ke area lantai 2, kita akan ketemu dulu satu area tangga. Nah, area tangga di sini kerasanya terang banget kan? Ada yang tahu kenapa? Nih, ada jendela. Jendela ini bukan jendela mati, tapi jendela hidup tuh. Bisa dibuka. Jadi ini adalah salah satu syarat rumah ini rumah sehat, karena ada pencahayaan, ada juga sirkulasi udara. Nah, untuk tangganya sendiri, jadi dia ini posisinya bentuknya adalah semacam U-turn gitu, putaran balik nanti di atas. Tapi untuk area bordesnya atau area untuk manuvernya ini termasuk lega banget karena kurang lebih sekitar 1 meteran nih. Dan ini benar-benar kotak flat, bukan separuh-separuh yang diagonal yang rawan untuk jatuh. Ini termasuk enak banget. Dan naik ke area setiap anak tangganya, ini mulai dari sini ini sekitar 30 sentian termasuk oke untuk menopang kaki kita dan ketinggiannya pun kurang lebih sekitar 20 sentian. Masih termasuk aman untuk pijakan ke setiap anak tangganya. Oke, kita masuk ke area lantai 2. Nah, ini dia area lantai 2, tapi sebelumnya saya mau bahas ini dulu nih. Karena ini lorongnya atau bagian tangga ini termasuk lega banget ya. Ini hampir 120 kali 120 kotak. Dan dia benar-benar lurus, flat, nggak pakai separuh-separuh atau diagonal-diagonalan. Muter ke sini juga masih ada satu lagi area, istilahnya area bordes. Untuk putar baliknya, ini juga sama, kurang lebih 120 kali 120. Lega banget. Papasan orang yang besar sekalipun masih aman di sini. Lanjut naik lagi satu step ke sini. Nah, inilah benar-benar area lantai 2-nya. Nah, di sini ada railing nih, satu. Railing ini termasuk railing yang kuat. Gede banget nih, besi hollow. Yang sininya mungkin ukuran berapa ini? Sekitar 5 kali 5-an. Dan baru ada beberapa lagi besi hollow yang sekitar 2 kali 4 apa kalau nggak salah. Termasuk kuat harusnya. Tapi ada satu nih. Di sini nih, terang banget. Tahu nggak kenapa? Nih geser nih. Ada satu jendela. Dan jendelanya ini bisa dibuka. Tuh. Tembus nanti ke area taman belakang dan juga untuk utility area. Oke, kita lanjut yuk. Ada apa aja di sini? Di sini ada 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Ini dia. Kita bahas yuk. Nah, ini nih kamar. Kira-kira kalau bentuknya kayak gini kamar anak atau kamar orang tua? Ya, kamar anak lah. Nuansanya ini pink-pink gini ya. Tebak coba, kira-kira ini anaknya cewek K atau cewek K? Sama aja ya. Ini biasanya sih warna cewek, tapi ya tergantung selera lah. Ini termasuk lucu ya. Ornamen-ornamennya juga khas anak-anak banget ya. Matahari, bulan, awan, dan sebagainya. Terus ini ranjangnya klasik ya. Dari besi. Ini model kayak zaman-zaman dahulu kala, tapi termasuk oke. Kelihatan modern juga walaupun modern klasik ya.
Warnanya asik sih, pink. Dan ini nih, ada satu lagi. Ini istilahnya apa? Bedside table atau coffee table? Mungkin jinjing table ya. Ya inilah, ada satu tempat meja kecil buat naruh mungkin beberapa barang-barang kecil ya di sebelah sini. Nah, geser ke sini nih, ada yang menarik di sini. Ini meja belajar dan juga termasuk lemari buku mungkin ya. Bisa nggak berani duduk di sini nih? Ada yang menarik selain bentuknya yang kayak rumah-rumah dan ada tempat-tempat buat naruh. Nih, bisa di-extend dong. Tuh, seret. Jadi bisa buat mejanya. Ini untuk lemari dan tempat menyimpan bukunya. Ini untuk mejanya. Jadi kalau dibeli di sini. Kalau anaknya gede gimana? Dua lantai. Ya enggak lah, beli lagi. Oke, ini kurang lebih untuk area belajarnya anak. Nah, lemari pakaian harusnya di sebelah sini nih. Sementara ini masih belum ada. Bisa menghadap ke sini lemari pakaiannya, jadi barangnya bisa dapat banyak. Atau mungkin ya gini juga bisa, cuma ambilnya agak susah ya. Bagusnya sih arahnya menghadap ke sana. Oke, yuk kita geser ke area kamar mandi. Nah, ini dia kamar mandinya, termasuk kamar mandi yang oke. Cukupan lah ya, ini sekitar 120-130 kali hampir 1,5 meter lah ya. Dan ini termasuk oke karena kita mau mandi, oh sorry, sebelah sini. Kita mau mandi, ini masih aman, nggak mentok-mentok, mau gini juga masih oke. Untuk keran airnya sudah dapat yang air panas dan air dingin. Termasuk instalasinya juga tuh, ada untuk air dingin, air panas, dan ada colokan listriknya kalau mau pakai water heater yang elektrik. Nah, ini full untuk dindingnya dia pakai bukan keramik sini ya, pakai HT yang motifnya ini motif marmer white Carrara. Dia termasuk kamar mandi yang oke, karena kalau pakai warna gelap kan suka kelihatan jamur-jamur airnya. Dia pakai warna terang. Bagus ini. Dan untuk klosetnya dia sudah ada kloset duduk, pakai yang Toto, Eco Flush, dan termasuk dapat wastafel juga. Oke, ini atasnya ada jendela. Kok jendela? Ada cermin. Saking terangnya ya, aku pikir kayak jendela. Ada cermin dan sebelah sininya ini ada tempat untuk coakan sedikit naruh perlengkapan mandi. Oke, geser lagi. Nah, dari kamar mandi, sekarang kita lanjut ke kamar tidur utama atau master bedroomnya. Buka dulu pintunya, ini invisible ya. Oke, inilah kamar tidurnya yang kamar tidur terbesar di lantai 2 ini. Jadi termasuk kamar tidur yang lega karena ini kan rumah lebarnya 5, tapi dia tuh hampir blong ya sampai sebelah sana. Jadi kurang lebih sekitar 4 meteran lah untuk kamar tidurnya saja. 4 meter kali 3 meteran lebih sedikit. Karena sebelah sana nanti ada balkon, kita lihat ya. Oke, kita bahas satu-satu dulu. Di sini ada satu stop kontak. Nih, stop kontak bukan berarti move on dari mantan, stop kontak ya. Tapi ini stop kontak buat lampu ini. Kenapa? Karena lampu ini termasuk lampu yang unik ya. Cuman sayang nih, cuman satu. Kalau dipakai di sebelah sana 2, lebih balance dan wah ini asik nih kalau pas malam nyalain lampu sini, pas mau tidur, kasih watt yang kecil aja. Ambience hangatnya dapet banget. Oke, geser ke sebelah sini. Di sini ada satu lemari yang memang termasuk lemari yang kompak ya. Karena untuk pasangan suami istri, saya rasa nggak cukup sih lemari segini. Bisa nih digeser, bukan geser, di extend kurang lebih segini. Nah, jadi ini mau nggak mau ya, ini bergeser ke sini, yang ini hilang. Nah, ini dalamnya cukup standar. Jadi untuk barang yang agak jarang dipakai, taruh di atas. Untuk pakaian yang digantung di sini, mungkin yang dilipat-lipat bisa di bawah atau di bawah juga. Untuk pakaian yang paling jarang, untuk barang-barang yang paling jarang dipakai, bisa taruh di sebelah sana. Oke, geser ke sini. Nah, ini ada ambalan. Harusnya kuat sih ya. Ini karena kanan, kiri, dan belakang, ini dua-duanya nempel ke masing-masing dinding. Jadi kalaupun dipakai buat naruh barang agak berat, harusnya masih kuat. Oke, ini peruntukannya memang entertain. Jadi naruh televisi di sebelah sini. Sudah ada untuk colokan anten dan juga colokan listriknya untuk powernya. Nah, ini yang menarik nih. Saya duduk dulu ya jelasinnya, biar enak. Ini bisa jadi untuk meja rias, tapi di mana kaca cerminnya? Nih, di sini dong. Tuh, bisa ngaca, bisa menggantungkan diri, dan ini udah ada LED stripnya. Jadi kalaupun kita mau bersolek ya, itu nggak perlu lagi pakai lampu nyalain dan sebagainya. Begitu dibuka, ini langsung nyala. Keren sih.
Nah, di area sini kerasa nggak kalau terang banget? Kenapa? Karena ada satu jendela yang besar, floor to ceiling, ketambah nih, ada pintu ke area balkon, dan pintunya ini full pakai kaca. Ya, pakai kusen dong pastinya. Nah, kusennya aluminium. Kita bahas ini dulu nih. Tuh, pemandangannya langsung ke area jalan. Dan ini jendelanya jendela hidup yang atas nih, bisa dibuka tuh. Ada kunciannya. Tapi yang bawah ini pakai jendela mati. Gak masalah, karena kita buka untuk bagian atas saja. Makanya di sini nih terang banget. Kayak kita geser ke area balkon. Nah, ini dia balkonnya. Ini balkon bisa sih kalau buat duduk-duduk di sini, kasih satu kursi, mungkin nempel ke sini kursinya. Atau ya mungkin kursi bundar yang bisa geser ke lihat sana. Atau mungkin lihat dalam kamar juga bebas pokoknya. Nah, ini dia pakai untuk railingnya pakai kaca tempered. Kalau mau lebih aman lagi bisa ya. Pakai satu besi lagi di sini. Bagusnya sih pakai besi memang biar lebih aman. Bisa dada-dada nih keluar. Keren-keren.